tentang peliharalah kasih persaudaraan. Ya, saya ambil firman Tuhan Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, ini Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, ini sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara juga. Sudah 2 kali tentang peliharalah kasih persaudaraan. Lalu, di mana tempat memelihara kasih atau memelihara kasih persaudaraan? Di dalam kitab pertama Keluaran 9, kita buka Keluaran 9. Keluaran 9. Ya, bagi siapa yang dapat Keluaran 9 ayat 18 sampai 19. Keluaran 9 ayat 18 sampai 19. Mohon baca. Tuhan, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang. Oleh sebab itu, rendahmu dan segala yang kamu punya di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Ya, John, terima kasih. Jadi dalam kitab ini menunjuk rumah tangga. Rumah tangga itu apa? Dalam rumah kita, bagaimana kita melihara kasih. Pertama kuncinya, ya sudah kita bahas yang di rumah saudara kita Joshua tentang kasih kepada saudara-saudara. Intinya kasih itu kepada adik, kakak. Nah, itulah melihara kasih. Kuncinya pertama dasar. Kalau kita melihara kasih di luar itu tidak ada. Semua kosong. Intinya pertama itu pelihara kasih kepada di rumah dulu. Rumah itu kakak dan adik. Yang ada kakak, kalau yang ada ya orang tua. Sini praktik melihara kasih persaudaraan. Kita buka dalam kitab Kolose 3. Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Kolose 3. Ya, bagi sudah dapat ayat berapa? Ayat 18 sampai 20. Yes. Ayat 18 sampai 20. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar padanya. Hai anak-anak, adalah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang menjaga Allah. Ya, ini bila firman Tuhan, bila tidak boleh kita ambil aja. Saya ambil ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, inilah kunci memelihara kasih kepada saudara-saudara kita. Pertama, memelihara kasih itu dari mana awalnya? Mulai dari orang tua. Kalau kita tunduk pada orang tua, maka berkat-berkat Tuhan itu melimpah. Baik kita di luar, baik kita dimanapun langkah, baik orang tua kita sedang susah, seseorang itu akan kepada kita. Tuhan akan mengulurkan tangan kepada orang itu, membantu memelihara kehidupan kita. Makanya kuncinya rumah tangga. Rumah tangga itu ya di dasar rumah kita sendiri. Saya juga sebelum saya ngomong ini, ya sebelum saya membuka perikop ini, perikop pelihara kasih itu saya alami, baik di dalam, baik di luar rumah, baik di dalam pelayanan. Itu banyak percikan-percikan omongan, cacian. Itu wajib kita alami. Kalau tidak ada kita alami, itu bukan melihara kasih. Tuhan juga, kenapa Tuhan rela mati untuk kita? Karena Dia untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah Tuhan rela untuk dicambuk sampai mukanya buruk. Kita lihatlah video Tuhan Yesus saja, dicambuk sampai berdarah. Itulah kehidupan kita. Berdosa. Berapa kali cambukan? Kalau tak saudara, berapa kali Tuhan Yesus cambuk? Berapa? 3 kali. Lebih dari situ. Semua dicambuk dari kepala sampai kaki, sampai hancur.
itulah. Kalau kita lihat pasti tidak tahan kita lihat darah tubuh Tuhan Yesus itu. Itulah karena Dia sangat memelihara kita. Baik kita sebagai contoh saja, Tuhan rela mati kayu salib, tapi kita anak-anaknya di dunia ini berbuat dosa. Tuhan itu kasihnya kekal, tapi kasih manusia itu tidak kekal. Kenapa? Hanya dia dikit saja mau seseorang saya seperti yang dia saya sakiti, rupanya kasih saya yang kosong. Itulah kasih manusia itu sudah dingin. Itulah yang kedua dalam kitab Matius 18, kita buka Matius 18. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi sebentar. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang dari padamu di dunia akan meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, ulang lagi, kalau mohon berdiri. Oh, mantap banget. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, terima kasih. Ya, di sini ada Matius 18 ayat 19, ini ayat yang paling pas dalam hati. Kalau kita sudah melihara kasih, Tuhan akan mengabulkan permintaan doa kita. Kalau kita sudah melihara kasih, dasarnya awalnya karena sakit di mana di rumah marah, maka Tuhan sudah melihara kasih, sudah mengatur setiap langkah kehidupan kita, baik mulai dari kecil, baik mulai dari bayi sampai kita besar, sampai tua. Tuhan sudah mengatur jadi kehidupan kita. Tapi karena kita sudah sering kita melawan Tuhan, ya apa? Ya, pengalaman itu masing-masing saja. Seperti saya, Tuhan saya dulu, ya bagaimana sangat itu. Tapi Tuhan, kasih Tuhan tak pernah berubah kepada kita, kepada saya juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik kita sudah jahat, sudah maki-maki orang, itu Tuhan itu setia kepada kita. Asalkan kita mau berubah. Ya, di sini kita berkumpul, sudah mau di penggawean oleh kemurahan Tuhan saja untuk mengubahkan kehidupan kita. Bukan hanya ura-urakan, bukan hanya untuk mencari rokak sini, tidak. Ini hanya untuk mendewakan kehidupan kita juga, untuk menuntun ke jalan benar. Sebab kita melakukan kejahatan di luar itu akan bosan, akan jenuh juga, akan kembali kepada pertobatan, berubah. Banyak orang-orang yang sudah di penjara mendengarkan firman Tuhan, melihara kasih, tidak pernah bosan-bosan, baik itu saudara-saudara juga, kawan-kawan juga menyampaikan firman di penjara, itu tentang pelihara kasih. Itu orang itu banyak dicaci maki, banyak itu dikecilkan. Maka itu orang itu pernah bosan untuk menyampaikan firman yang benar. Kenapa? Tuhan sudah melawat. Sebelum hamba Tuhan, sebelum kita menyampaikan firman, itu harus terlebih dahulu untuk mengalami. Maka itu baik di kalangan aliran masing-masing gereja, baik di Pentakosta, ini hamba Tuhan itu wajib yang menyampaikan firman itu terbuka bagi pengalaman hidup masing-masing. Yang tidak mengalami kehidupan masing-masing itu hanya sengsara. Kenapa dia menyampaikan firman pelihara kasih tapi belum disampaikan, belum dialami? Suatu saat di luar, seminggu akan datang, itu akan dialami juga. Maka itu baik kita juga yang suatu pengalaman hidup kita yang buruk, malah kita meninggalkan. Baik itu yang ada kawan kita yang buruk, kita ajak yang baik, yang benar. Jangan kita pernah bosan, jangan pernah kita caci maki. Itu saudara kita juga.
dalam kitab ini Matius 18 ayat 19, kalau kita menabur kebaikan, maka Tuhan akan memberi jalan yang terbaik, baik pekerjaan yang terbaik, baik itu dimanapun kita, sampai anak cucu kita, Tuhan sudah mengatur. Ya, kita buka yang kedua lagi, masih di dalam kitab Roma 5. Kita buka Roma 5. Roma 5 ayat 5. Ya. Ayat berapa? Roma 5 ayat 5. Jangan sabun. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, terima kasih. Di sini dalam kitab Roma 5 ayat 5, hati kita. Bagaimana hati kita ini dilandasi dengan kasih Tuhan. Prakteknya bagaimana prakteknya? Di dalam kehidupan kita harus kita alami dulu. Ya, seperti tadi kata-kata tadi. Hati kita kuncinya. Kalau hati kita yang buruk, maka berkat-berkat kita itu diambil oleh orang. Kalau kita buruk di luar, kalau kita buruk di dalam rumah tangga, dalam rumah kita, itulah berkat-berkat itu sudah diambil oleh orang lain. Ibaratkan gini, bagi contoh, kita bangun pagi kesiangan, apa itu ibaratkan? Rezeki dari patok ayam. Itulah ibaratkan. Kalau kita tidak menimbulkan kasih persaudaraan, baik itu dalam ini pasti udah dewasa juga, pasti udah ada pacaran juga. Bagaimana kita awal landasan itu? Baik itu belum, ini sebagai contoh, di masa pacaran, tapi belum pasti pacar kita. Ya, wajib kita harus melihara kasih. Begitu juga. Inilah melihara kasih. Ini landasannya. Ya, pasti menjenjang rumah tangga juga ini semua. Pasti menjenjang rumah tangga. Bagi yang dipanggil Tuhan untuk nikah, ya wajib nikah. Kalau mati dipanggil Tuhan, ya begituan juga. Harus kita mempraktikkan peliharaan kasih. Ya, begitu juga. Dalam kitab Roma ini harus menimbulkan kasih persaudaraan. Baik di sini, baik di luar. Maka itu kita saudara, marilah kita saling menuntun, jangan sering menjatuhkan. Baik sudah dewasa, baik itu memberi. Ada juga yang dewasa tapi pemikirannya belum sampai situ, hanya menjatuhkan. Itu tidak boleh. Maka kemuliaan Tuhan itu sudah hilang dalam hatinya. Berkat-berkat itu sudah hilang juga. Ya, ingatlah di dalam kitab Roma ayat 5, di dalam Roma 5 ayat 15. Ya, itulah harus kita melihara kasih persaudaraan. Ya, kita buka lagi Roma 12 ayat 17 sampai 18. Roma 12 Roma 12 ayat 17 sampai 18. Ya, saling baca. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, itulah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, terima kasih. Inilah ayat juga, ayat firman yang paling emas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kebaikan. Baik orang itu sudah buat jahat bagi kita, mari kita jangan pernah bosan. Harus kita membalas kebaikan. Ya, ini nanti Sabtu depan harus kita praktekkan. Oh, Sabtu depan mulai keluar ini harus kita praktekkan juga. Haleluya. Amin. Amin. Nah, di sini kalau kita sudah praktek, maka Tuhan menuntun kehidupan kita juga, menuntun baik dalam pekerjaan, baik di dalam kuliah sedang susah, jangan pernah putus asa.
jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, ini menurut aliran masing-masing juga. Nah, kuncinya sama semua itu, sama semua, hanya satu, tujuannya itu berdoa. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah lupa berdoa. Kalau kita pernah lupa doa, itu kasih Tuhan itu berkah-berkah itu ya, tidaklah kepada kita. Ya, di sini kita saling mengingatkan, baik itu dalam hal apapun itu harus kita ingatkan juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Angkat pujian kita.